Shalom Bapak dan Ibu terkasih, saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tiada berkesudahan atas kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup dan mengasihi kami. Sebagai tanda syukur kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu yang dahsyat itu. Berfirmanlah kepada kami sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya bersama rekan saya, Saudari Erniwati Hura, secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 27 dengan judul Kamu Menjadi Saksi Kristus. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Nah, mari kita pelajari dan menggali isi Alkitabnya ya, dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah perintah Tuhan menurut Yohanes 15 ayat 27? Harus bersaksi. Siapakah yang dimaksud dengan kata kamu di sini? Murid-murid Yesus. Mengapa mereka harus bersaksi? Karena murid-murid dari semula bersama-sama dengan Yesus. Ya, memang. Murid-murid Yesus diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi dalam memberitakan berita keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka sejak semula telah dipanggil, mereka telah bersama-sama dengan Yesus untuk dipersiapkan menjadi saksi Kristus. Sekalipun orang-orang yang tidak percaya membenci dan menolak mereka, karena orang-orang yang tidak percaya tersebut menolak Yesus. Hal ini terjadi juga dalam kehidupan orang percaya dan gereja. Karena iman dan percaya kepada Yesus, orang percaya atau orang Kristen dibenci. Walaupun demikian, Yesus mengutus gereja dan orang percaya untuk menjadi saksi agar dunia menjadi murid Kristus. Ketika ragu menjadi saksi, jangan takut, sebab Roh Kudus selaku Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran telah diutus oleh Yesus akan memberikan kekuatan, kemampuan, dan keberanian untuk kita dapat bersaksi. Karena itu Yesus berkata, kamu juga harus bersaksi. Roh Kudus memberikan kepada orang percaya kuasa untuk menjadi saksi guna memberitakan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus. Oleh karena itu, kehidupan sebagai saksi sudah secara otomatis melekat dalam kehidupan orang percaya. Kemanapun kita berada, kita bersaksi dalam berbagai bentuk dan cara. Kita adalah seperti garam yang dimanapun tetap asin, memberi rasa dan mengawetkan. Bahkan orang percaya harus menjadi pelita yang menyala dimanapun selalu menerangi sekitarnya. Terkadang saya malu untuk bersaksi, bingung mau mulai dari mana. Sebenarnya apa saja yang dikerjakan ketika saya menjadi saksi? Nah, menjadi saksi itu ada dua istilah dalam bahasa Inggris. Yang pertama witness, yakni dengan menceritakan, memberitakan tentang siapakah Yesus Kristus, bagaimana perbuatan Allah yang besar, dan kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun kita. Yang kedua, evidence, yakni bukti. Tidak hanya menceritakan tentang Kristus, tapi hidup kita menjadi bukti dari kesaksian itu. Bukti yang dimaksud adalah hidup kita mencerminkan Kristus dan ajarannya, Kristus dan teladannya, Kristus dan karakternya. Seperti dalam Ibrani 11 tentang saksi-saksi iman, ada Habel, Henok, Nuh, Abraham, dan yang lainnya, yang mana mereka tidak hanya memberitakan atau menceritakan tentang siapa Allah yang disembah, tetapi hidup mereka juga menjadi bukti kesaksian iman tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup mereka. Oh, begitu ya. Jadi saya bersaksi dengan memberitakan tentang Yesus dan karya keselamatannya.
tapi saya juga mengalami perbuatan Yesus dalam hidup saya. Iya, benar. Contohnya Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 3-7, Paulus menceritakan bagaimana Allah sumber penghiburan, Allah sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan, yang menghibur mereka pada waktu mereka menjalani pemberitaan Injil, pada waktu mereka sedang bersaksi dan mengalami penderitaan, dan bagaimana Allah memimpin, menolong mereka, menghibur mereka ketika mereka menderita. Di sini menunjukkan bahwa Allah memanggil kita dan memakai pengalaman-pengalaman rohani kita tentang perbuatan Allah yang telah menerima penghiburannya, pertolongannya, untuk kita menghibur lagi, menolong orang lain yang juga mengalami situasi seperti yang kita pernah alami. Allah memakai peristiwa-peristiwa hidup kita supaya menimbulkan kesaksian tentang Allah. Amin. Nah, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya, apa yang mau menjadi komitmen kita? Yang pertama, saya mau menjadi saksi yang menceritakan, memberitakan tentang siapa Yesus dan karya keselamatan. Kedua, saya juga mau bersedia menjadi bukti perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang menolong saya selama ini dan membagikannya kepada orang lain. Ketiga, saya tidak malu lagi bersaksi karena Roh Kudus, Roh kebenaran akan menuntun saya. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Kita tutup saat teduh ini dan kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, bekerjalah dalam kami untuk kami mengerjakan kesaksian tentang Kristus dan karya keselamatan. Dan biarlah hidup kami juga menjadi bukti tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin.